Halo teman sahabat petani semua, jumpa lagi. Kita lagi di kebun ini. Kita akan potes pucuk. Nah, karena ini pucuknya udah lumayan di atas dah di atas bahu. Biasa saya kalau udah di atas bahu atau kurang lebih tinggi kita. Nah, ini udah hampir tinggi dengan saya, dan kebetulan juga cuaca bagus ya, cerah. Nah, ini udah boleh dipotes ini. Nah, jadi kita akan memperagakan potes pucuk. Nah, tentu teman-teman bertanya tujuannya untuk apa. Nah, seperti itu. Nanti juga akan ada dahan yang akan kita pruning. Nah, setelah itu nanti akan kita lakukan pemupukan. Nah, jadi baik teman sahabat, kita tidak saja berteori ya, langsung saya praktekkan cara potes pucuk yang benar ya. Nah, coba kamera. Nah, jadi ini kan ada tunas banyak ya, tunas muda ini ya. Oh, ini juga percabangan di bawah ini ya lumayan banyak ini. Jadi salah satu tujuan kita potes pucuk itu untuk memperbesar untuk memperbesar percabangan di bawah pucuk ini, atau dahan-dahan atau ranting yang ada di bawah pucuk ini. Itu tujuannya, untuk memperbesar sehingga pertumbuhannya growth-nya tidak terus menjulang ke atas, tapi dia lebih membentuk horizontal ya. Lebih membentuk horizontal. Dia membentuk horizontal yang kita maksud itu melebar melebar ke tepi ya, atau ke arah sudut mata angin, timur, utara, selatan, barat. Seperti itulah ya. Kalau kita biarkan dia vertikal ke atas terus, juga tidak bagus. Tidak bagusnya satu, begitu ada serangan gangguan abiotik berupa angin kencang ya, angin puting beliung, otomatis terpaannya akan lebih kuat ya, karena dia tumbuh ke atas ya. Jadi tidak juga bagus. Tapi yang terpenting itu, yang utama itu kita untuk membesarkan dahan-dahan yang di bawah pucuk ini. Oke, kita tidak banyak berteori, ini langsung kita lakukan. Coba kamera fokus ya. Ini. Tujuan kita pemotesan pucuk ini di sini ya. Ini kan ada percabangan, bakal percabangan ada 3, 4. Ini semua rata ada percabangan. Jadi kita untuk lebih, sehingga pertumbuhan percabangan itu lebih mengarah ke horizontal ya, di sekelilingnya ini tidak vertikal. Jadi ini kita potes ya, yang mengarah vertikal ini. Oke ya teman sahabat, saya potes ini. Ini tidak perlu kita lakukan pakai gunting atau apa, udah dipotes seperti ini. Dan lakukan pemotesan ini kalau cuaca tidak ada ciri-ciri mau hujan, cuaca cerah gitu ya, sehingga ini ya, kalau datang hujan ya, kalau maksudnya ya, kalaulah dia ada cuaca cerah, ini otomatis begitu kita potes kambiun ini, ada getah ini, dia cepat mengering. Luka yang kita potes ini dia juga cepat tertutup. Tapi seandainya ada datang hujan, otomatis ini kan ditetesi hujan ya. Jadi kemungkinan luka potes ini, yang bekas potesan ini, dia akan lama mengering. Karena udah terkontaminasi dengan air hujan ya. Tentu tidak baik ya. Tentu tidak baik. Baik, sebaiknya lakukan pemotesan itu atau pruning itu cuaca cerah ya, cuaca terang, tidak akan terjadi hujan. Atau jangan lakukan pada saat setelah hujan ya, pada saat hujan atau setelah hujan jangan juga. Kalau bisa ya, karena hari ini dari pagi tidak ada hujan,
dan ini cuaca masih lumayan cerah, jadi kita lakukanlah potes pucuk. Itu tujuan potes pucuk, salah satu kita untuk membesarkan, mengembangkan dahan-dahan yang ada di bawah pucuk ini tadi. Itu termasuk juga batang primernya. Terus saya juga akan lakukan ya, ini coba kamera, ini ya. Ini batang ya, ini di sini sambungan ya, di sini sambungan ini. Ini tadi udah saya jelaskan ya, di sini sambungan. Terus ini alpukat ya, perlu saya jelaskan dulu ini. Ini udah hampir masuki 1 tahun, kurang lebih nanti dia 1 bulan lagi, karena kita tanam kemarin tanggal 24 November 2023. Hari ini tanggal 21 November 2024, artinya kurang lebih 1 bulan lagi alpukat ini akan memasuki 1 tahun. Terus jenis varietas ya, ini jenis varietas udah sering saya jelaskan ya. Ini dari sisi daun mungkin teman sahabat bisa lihat ya. Ini jenis varietas Pinkerton. Karena yang menemukan alpukat ini Mr. Pinkerton, persilangan antara khas dengan Rincon, dinamakanlah dia ini Pinkerton. Asal muasal alpukat ini, rasnya ini ras Meksiko, Guatemala, itu dekat-dekat antara itulah, karena di dunia ini ada 3 ras ya. Ras Meksiko, ras Guatemala, dan West Indian. Nah, ini salah satu alpukat tergolong alpukat introduksi. Apa introduksi itu? Introduksi artinya alpukat dari luar, bukan Indonesia ya. Kebanyakan alpukat introduksi itu alpukat yang ras ya, alpukat yang ras Guatemala, ras Meksiko itu sesungguhnya cocoknya di yang bersuhu dingin ya. Yang bersuhu dingin, kebanyakan dia di California, di Amerika ya, termasuk juga di Australia, termasuk juga ya di Meksiko, Guatemala itu. Nah itu karena di sana udaranya ya, dia lebih cocok ke daerah yang subtropis, udara dingin artinya ya. Dan kebanyakan pilihan teman-teman juga yang mengebunkan alpukat introduksi kebanyakan milih MDPL di ketinggian. Kenapa? Untuk mendapatkan suhu yang ya lumayan dingin lah. Kalau semakin tinggi artinya kan semakin tinggi ketinggian ya dari permukaan laut ya, bisa 1000 ke atas atau kurang lebih 1500 2000, artinya semakin udaranya semakin dingin. Nah, jadi seolah-olah untuk menyamai daerah yang ada di daerah-daerah asal mula tanaman ini. Itu jadi baik teman sahabat ya, jadi ini kita akan lakukan pruning juga. Kenapa di pruning? Kan teman sahabat pasti bertanya ya. Jadi kita setiap di kebun juga pasti ada bawa gunting ya. Ini karena satu, coba kamera, ini udah tidak bagus ya, udah menyentuh tanah. Ini belum bermasuk fase berbunga berbuah. Kalau udah nanti masuk berbunga berbuah, otomatis juga akan menyentuh tanah, bunga dan buahnya tidak bagus. Kelembapan juga terlalu lembab di daerah sekitar tanam, tidak bagus untuk alpukat ya teman sahabat ya. Kita tahu kalau udah berbicara kelembapan itu, di situ sangat gampang ya pintu masuk yang biasa saya katakan itu oleh virus bakteri patogen. Dia sangat senang ya daerah-daerah kelembapan. Itu jadi ya secara usia dari tanam udah 11 bulan, 1 bulan lagi akan masuk 1 tahun, udah boleh kita pruning tipis-tipis, pruning kecil-kecil ya, tipis-tipis dalam artian ya, yang mana yang kira ya menyentuh tanah itu, ini cara saya ya, pasti saya bijaksanai, pasti saya kalahkan, pasti saya potong ya. Satu sisi keuntungannya ya, manfaat yang akan kita dapat ya, otomatis. Nah, coba kamera,
Nah, ini disisakan ya, biasa disisakan, jangan langsung kita potong di pangkal percabangannya, di pangkal batang primer ini. Nah, jadi kita sisakanlah paling tidak lah 1 jempolnya seperti inilah ya. Nah, ini artinya di sini. Nah, di sini kita potong ya. Nah, ini kita potong ya. Nah, ini otomatis. Nah, ini udah aman, udah lebih terbuka ya daerahnya. Nah, udah lebih terbuka. Nah, ini yang kecil-kecil ini tidak ada manfaat juga ya. Nah, ini ya. Boleh potong saja yang kecil-kecil ini ya. Kita jangan takut ya potong memotong ini, karena masih banyak ya dahan ranting yang akan muncul baru. Itu nah. Terus kalaulah memang masih menyatu dengan ya, ini ya, coba kamera ya. Nah, kalau dia masih menyatu seperti ini, tadi tidak kita bijaksanai atau tidak kita potong, asupan nutrisi unsur hara yang dari dalam tanah naik ke atas otomatis akan terbagi ke sini. Tapi karena ini udah kita bijaksanai, udah kita potong, nah, udah kita putus jalur pengiriman nutrisi yang ke arah ke sini tadi, otomatis dia akan melanjutkan perjalanannya ya, distribusikan ke atas ya, atau ke struktur lainnya yang masih nyatu dari pohon ini. Jadi salah satu fungsi manfaat kita mengurangi ya, ibarat yang pemborosan ya, mengurangi pemborosan, sehingga makanan nutrisi itu lebih berfungsi untuk pembesaran ya, dahan ranting yang menurut kita baik pertumbuhannya. Itu tujuan pruning. Di samping itu juga tujuan pruning untuk keseimbangan batang ini. Kalau dia semuanya mengarah ke sini semua, ke salah satu sisi, juga tidak bagus. Tentu dia sebagai penyeimbang juga ya, yang mana terlalu berat itu kita kurangi sehingga dia bisa ada keseimbangan ya. Itu teman sahabat ya, itu dulu kali ya yang akan kita pruning, karena ini nanti dia 3-4 bulan ya, kita akan pruning lagi ya. Kita juga ya, karena ini masih kecil ya, kita pruning tipis-tipis dulu. Yang mana kira menyentuh tanah itu yang kita bijaksanai dulu. Oke, saya akan lakukan selanjutnya. Tadi udah kita peragakan cara potes pucuk, cara pruning yang menurut kita boros atau membuang energi, sehingga energi lebih bermanfaat ke daerah-daerah yang kita menurut kita lebih cocok, lebih untuk pertumbuhannya ya. Jadi ini pupuk biasa kita pakai pupuk ya. Ini ya, teman sahabat, perimbangan ini kalaulah kita buat 1 kilo 7 on, kita pakai yang putih. Kira 3 on ya, kita pakai yang biru ini. Yang putih ini untuk pertumbuhan bagus, karena ini masih masuk fase vegetatif, artinya kan kita memacu growth pertumbuhan alpukat ini. Tentu yang biru ini boleh sedikit saja NPK ini. NPK ada nitrogen juga ada di yang biru ini ya, NPK berimbang, fosfat juga ada, kalium juga ada. Itu juga untuk ya, untuk kekuatan batang ya, termasuk ya untuk memperkokoh ya, untuk membentuk percabangan sehingga tidak kayak kalium itu ya, sehingga tidak mudah, dia lebih elastis ya, tidak mudah roboh lah ya kalau untuk kalium itu. Jadi kita terapkan pemupukan sebelum pemupukan ya. Ini teman sahabat ya, biasa udah banyak kita peragakan ya. Ini kita gali dulu ya. Kebetulan tadi udah saya gali ini ya. Ini tinggal ya kita benamkan seperti ini. Ini kan masih kecil, lingkarannya juga tidak begitu besar ya. Ini kira 3 genggam cukup ini ya. Seperti ini.
Ini kohe ayam petelur ya, tinggal kita letakkan saja ini di bawah ini. Karena tujuan kita gali parit ini tadi, tujuannya kita menggali parit ini untuk salah satu sehingga pupuk itu begitu ada hujan, pupuknya tidak menguap ya. Begitu ada hujan, pupuknya tidak merembes ke lain tempat. Nah, jadi tujuan ya teman sahabat pemupukan ini ya, ini kita menghindari ya penguapan kena sinar matahari ya. Jadi sehingga kita gali ya, yang di bawah karung kohe ini udah kita letakkan begini saja, karena tujuan kita sehingga pupuk ini tidak menguap ya. Nah, udah kita tutup lagi. Ini kohe ayam ya, kohe ayam petelur. Nah ini setelah itu, nah ini kita tutup ya, dengan galian tadi kita tutup udah seperti ini. Ini udah aman dah, kalau ditutup ini aman. Mau datang hujan atau mau panas ya, dia tidak akan menguap. Terciptalah efisiensi, manfaat pupuk itu tidak membajir ya, tidak ada yang menguap. Kalau musim panas, kalau hujan dia tidak akan merembes ke lain-lain karena sudah kita tanam kan. Nah, tapi kalau kita biarkan, kita tabur begitu saja, kita tinggal, dia pasti sedikit banyak ada merembes ke daerah yang lebih rendah kalau terbawa atau hanyut air hujan. Nah ini ya. Oke teman sahabat ya, nah ini udah kita lakukan ya, sekaligus 3 yang kita peragakan. Potes pucuk ya, tadi ini potes pucuk udah kita lakukan, pemotongan dahan ya, pruning yang menyentuh tanah atau yang menurut kita tidak baik, percabangannya tumpang tindih, udah kita kalahkan. Pemupukan udah kita lakukan juga. Oke, itu dulu ya teman sahabat ya. Jangan lupa di like, di share. Tentu ini cerita kita. Mungkin teman-teman silakan kalau ada cerita boleh ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita balas, kita akan konfirmasi. Tentu yang tidak kalah pentingnya juga ya teman sahabat, di subscribe, bunyikan loncengnya. Di situ ada subscribe dan ada lonceng notifikasi. Begitu teman-teman subscribe gratis dan membunyikan loncengnya, begitu kita ada tayangan-tayangan terbaru dari channel Alpukat Farm, teman sahabat, ada nanti pemberitahuan dari YouTube bahwa kita ada tayangan terbaru, jadi tidak ketinggalan dari postingan-postingan kita yang terbaru. Demikian juga dengan teman-teman mensubscribe, otomatis teman-teman udah mendukung, berkontribusi ya dengan channel Alpukat Farm ya, untuk maju berkembang ya, karena dengan teman-teman mensubscribe dan teman-teman mengikuti channel Alpukat Farm, channel Alpukat Farm bisa ya maju berkembang juga ya. Seperti itu yang kita juga ya, artinya teman-teman udah berkontribusi dengan channel Alpukat Farm. Tetap semangat ya, selamat tengah hari menjelang ya, selamat tengah hari. Tetap semangat. Salam dari Alpukat Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang ya sahabat teman ya. Terima kasih yang udah like, share dan mensubscribe.